Halo, selamat pagi. Di sini kakak akan menjelaskan tentang getaran dan gelombang. Adik-adik tahu nggak sih apa itu getaran dan gelombang? Nah, kalian bisa melihat dua gambar yang ada di layar, di mana di sana terdapat dua gelombang air yang ada di pantai maupun di sungai. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu menganalisis konsep getaran dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan bahwa gelombang adalah getaran yang berambat, dan menganalisis konsep gelombang dan jenis-jenis gelombang. Nah, perkenalkan sebelumnya, kakak Niputu Dita Parita Prameswari dengan NIM 2213071013 dari kelas 5A Pendidikan IPA. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pengertian getaran dan gelombang. Nah, kira-kira apa itu getaran ya? Kalian bisa melihat ilustrasi yang ada pada layar di mana terdapat penggaris yang digerakkan naik turun atau bolak-balik dari suatu ujung penggaris. Nah, getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan yang tetap. Nah, satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Kita lanjut ke gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, medium gelombang dapat berupa zat padat, zat cair, dan gas. Misalnya saja gelombang pada tali, gelombang pada air, dan gelombang pada udara. Nah, gelombang adalah satu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getaran dan arah rambatannya, gelombang terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Nah, gelombang transversal adalah gelombang yang getaran partikelnya tegak lurus terhadap arah rambatannya, di mana terdiri dari puncak atau bukit dan lembah, di mana untuk panjang gelombang ini dikatakan satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah, di mana arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Berikut ilustrasi sesuai dengan yang ada pada layar. Yang kedua, yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang getaran partikelnya paralel dengan arah rambatannya. Jadi dia di searah yang sama atau sejajar. Nah, ini terdiri dari perapatan dan perenggangan. Misalnya saja gelombang pada suara ataupun gelombang pada pegas. Nah, kita lanjut ke periode dan frekuensi. Apa itu periode? Periode atau disimbolkan dengan T besar adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang, yaitu rumusnya T sama dengan waktu dibagi dengan jumlah getaran. Sedangkan frekuensi yang dilambangkan dengan F adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu sekon, di mana rumusnya F sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu. Kita lanjut ke cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satu satuan waktu, di mana rumusnya yaitu V sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuhnya. Nah, setelah kita sudah masuk ke materi, kita akan beralih ke latihan soal. Di sini terdapat dua soal. Adik-adik bisa mencoba terlebih dahulu untuk mengerjakannya ya. Kita bahas dari soal yang pertama. Dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Nah, berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Untuk mencari frekuensi dan periode, kita gunakan rumus yang tadi sudah kakak jelaskan, di mana F sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu, mendapatkan hasil 2000 Hz. Kemudian untuk periode, T sama dengan 1 dibagi dengan F, menggunakan rumus yang lebih cepat, sehingga hasil akhirnya adalah 0,05 sekon.
Nah, kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Adik-adik bisa mengerjakannya terlebih dahulu ya. Nah, periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Dan dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang? Nah, untuk mencari frekuensinya kita gunakan 1/T karena di sini periode atau T-nya sudah diketahui, sehingga hasil akhirnya adalah 40 Hz. Kemudian untuk mencari jumlah gelombang, kita bisa gunakan rumus F sama dengan N dibagi T, dimana untuk mencari N atau jumlah gelombang sama dengan F dikali dengan T atau frekuensi dikali dengan waktu, sehingga hasil akhirnya adalah 400 gelombang. Bagaimana nih? Apakah kalian sudah paham terkait dengan dua latihan soal yang tadi sudah kakak jelaskan? Nah, kalau misalnya masih belum, kita bermain game nih lagi sekali. Di sini terdapat barcode, adik-adik bisa scan barcode yang ada pada layar. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Kita start ya. Di sini terdapat 12 soal yang sudah kakak siapkan. Kalian bisa memilih nomornya bebas. Misalnya kakak akan memilih nomor 1. Kita jawab bersama ya. Gambar di samping merupakan gerakan apa? Nah, gambar yang ada pada layar menunjukkan gambar apa ya? Kita hitung 3, 2, 1. Kita jawab bersama. Jawabannya adalah B, bandul sederhana. Misalnya kita coba di soal nomor 10. Nah, sebuah bandul yang dimainkan bergerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Nah, gerakan bandul disebut dengan apa kira-kira jawabannya? 3, 2, 1. Jawabannya adalah getaran. Kita misalnya lanjut ke nomor 11. Sebuah bandul sederhana bergetar dengan frekuensi 50 Hz. Jika bandul bergetar selama 60 sekon, maka banyaknya getaran pada bandul tersebut adalah, kira-kira apa ya jawabannya? 3, 2, 1. Kakak ingin jawab B. Oke, benar ya. Jawabannya adalah 3000 kali. Yang terakhir kakak ingin nomor 4 deh. Suatu gelombang longitudinal merambat sebanyak 10 kali. Maka jumlah regangan yang terjadi adalah, jawabannya apa ya kira-kira? 3, 2, 1. Wah, ternyata jawabannya salah. Adik-adik bisa mencobanya di rumah ya. Mungkin sekian dulu penjelasan dari kakak. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kakak tutup dengan selamat pagi.